Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam Ustadz Hafid. Ya, apa kabarnya sekarang Ustadz Ali? Alhamdulillah, syukran, sehat. Kok Pak Ali sekarang kok tambah gemuk? Iya, kurang tahu. Saya yang jelas sudah mengatur kapan waktu tidur, istirahat. Ya, saya bikin istirahat. Saya menghindari sesuatu yang nggak perlu. Oh Misalnya, gitu. kita apa ya, ngobrol-ngobrol yang nggak jelas. Mending dibikin tidur aja. Ya, Terus sehabis ngajar gitu, ya paling baca Al-Quran, ya. biar hidup itu tidak apa ya, tidak fokus pada masalah yang nggak perlu dipikirkan. Oh gitu. Iya. Terus pagi-pagi gini ini kontennya mau konten apa Ustadz Ali? Kontennya tentang optimisme dan pesimisme. Orang hidup itu memang kadang optimis yang berlebihan, Ya, kadang pesimisnya juga berlebihan. Itu juga nggak boleh. Seseorang yang optimis adalah yang memiliki harapan baik dalam segala hal. Nah, itu harapannya baik dan selalu berpikir positif. Orang yang optimis senantiasa memandang sesuatu dari sisi positifnya. Jadi tidak melihat negatif yang menonjol yang berlebihan kayak gitu. Karena setiap orang pasti punya negatif dan positif. Sedangkan orang yang pesimis akan memandang segala sesuatu dari sisi negatifnya. Jadi menonjol sekali. Nah, itu jadi berbalik antara optimis dan pesimis. Perbedaan antara optimisme dan pesimisme sangat jelas, terutama jika dilihat dari gaya hidup dari seseorang dan cara pandang seseorang yang mengalaminya. Orang yang optimis senantiasa berkata, "Alhamdulillah," melihat sesuatu dan dia pikir itu bahagia dan mendapat sesuatu yang positif. Alhamdulillah. Semuanya baik-baik saja, walaupun pada kenyataannya uang hasil usahanya ludes ditipu orang. Tapi orang yang pesimis akan berkata, saya tidak tahu kapan dagangan saya akan laku keras seperti dulu. Padahal berbagai cara sudah saya tempuh. Walaupun hari itu dia telah mengantongi laba yang tidak habis dimakan seminggu atau sebulan. Orang yang optimis senantiasa menaruh harapan dan prasangka baik, yaitu selalu husnudon. Tahu husnudon? ya. Sebaliknya orang pesimis selalu suuzon. Jadi berbalik. Sementara orang yang pesimis senantiasa dalam kecemasan dan kecurigaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang di sekitarnya yang dianggapnya merugikan dia. Dua hal tentu saja yang sangat menyolok perbedaannya. Namun di dalam Islam, optimisme mempunyai aturan-aturan. Optimisme di dalam Islam harus bersifat positif dan realistis. Positif berarti bahwa optimisme harus berlaku atas hal-hal yang baik, hal-hal yang selalu baik, hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Misalnya optimis bahwa malam nanti kita bisa melakukan perampokan dan sebagainya. Kita bisa melakukan optimis bahwa malam nanti kita bisa melakukan perampokan dan sebagaimana realistisnya, artinya bahwa optimisme di dalam Islam tidak boleh berlaku hal-hal yang pada akhirnya malah dapat menjatuhkan kita, dapat membunuh kita.
seorang pemulung boleh merasa optimis bahwa suatu saat nanti dengan menabung hasil pulungannya dia akan membeli becak atau gerobak atau hidup layak untuk berjualan yang enak dan seterusnya sampai impiannya untuk hidup layaknya terwujud. Itu optimis yang realistis. Tapi akan tidak realistis apabila pemulung itu tersebut optimis bahwa suatu saat nanti dia akan mampu membeli kapal pesiar. Nah, itu nggak realistis ya. Menjadi bos perusahaan galangan kapal atau optimisme yang juga biasa dinamai husnudzon atau prasangka baik. Dianjurkan dalam berbagai segi hidup lebih baik menjelang kematian, tetapi dengan syarat disebut di atas. Berikut kita simak firman Allah. Mereka mengambil sesuatu yang rendah hati kehidupan dunia ini berkata, kami akan diberi ampun. Dan jika datang kepada mereka harta serupa itu, niscaya mereka akan mengambilnya juga. KS 7 ayat 169. Ayat di atas adalah larangan Allah secara implisit untuk kita agar jangan terjebak dalam angan-angan yang kamuflase, angan-angan yang palsu atau optimisme yang membabi buta. Jika mau diampuni oleh Allah, ya kita harus memohon ampunannya dan bertaubat nasuha, alias taubat yang benar-benar taubat. Harus memohon ampun dan taubat nasuha. Taubat yang benar-benar taubat jika kita mau dimasukkan ke oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Jika ingin menjadi pintar, seharusnya kita banyak belajar, banyak membaca, dan tidak bermalas-malasan. Nah, itu tadi garis besar antara optimisme dan pesimisme. Jadi kita bisa mengendalikan optimis yang berlebihan dan pesimis yang berlebihan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Same channel.